Shalom, Horas, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Firman Tuhan untuk kita pertanyaan di malam hari ini diambil dari Lukas pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan, perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah, aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Bapak sebelum remaja dan adik-adikku sekolah minggu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dan menyapa kita semua agar tidak jemu untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Apa itu doa? Ada yang mengatakan bahwa doa itu adalah napas orang Kristen. Ada yang mengatakan bahwa doa itu adalah pertemuan dengan Tuhan. Ya, tidak ada yang salah dengan itu semua. Karena secara sederhana doa adalah permohonan kita kepada Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan. Di sana ada permintaan, di sana ada ucapan syukur, di sana juga ada puji-pujian kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kembali kita pada firman Tuhan hari ini yang mengatakan bahwa ada seorang hakim di sebuah kota yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan juga ada seorang janda yang selalu datang kepada sang hakim dan mengatakan, "Belalah perkaraku, belalah hakku terhadap lawanku." Nah, mari kita lihat di sini. Kalau dikatakan adalah hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, sesungguhnya ini adalah gambaran hakim yang lalim, gambaran hakim yang jahat. Karena bagi orang Yahudi, seorang hakim itu syarat utama yang pertama sekali, dia harus takut akan Tuhan. Mari kita baca 2 Tawarik 19 ayat 6 dan 7.
2 Tawarik 19 ayat 6 dan 7. Saya akan bacakan di sini. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Jadi kalau dikatakan bahwa hakim itu tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun juga, itulah gambaran seorang hakim yang memang lalim dan jahat. Karena kalau dia takut akan Tuhan, dia tidak akan mau menerima suap. Kalau dia takut akan Tuhan, maka dia tidak akan memihak. Kalau dia takut akan Tuhan, dia akan memutuskan segala perkara dengan benar sesuai dengan hukum. Nah, lalu bagaimana dengan sosok janda ini? Dalam Alkitab, justru sosok janda seringkali adalah orang-orang yang ditekan, yang diperas, yang ditindas. Kalau kita baca Yesaya 1 ayat 17, di sana dikatakan, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Nah, seringkali mereka diperlakukan tidak adil. Karena itulah dikatakan, firman Tuhan juga mengatakan bahwa dalam Keluaran 22 ayat 22, sudah dari dulu Tuhan sudah menekankan bahwa mereka harus dibela. Dalam Keluaran 22 ayat 22 dikatakan, seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Nah ini, makanya dikatakan Allah itu adalah Bapa bagi anak yatim dan juga janda. Mari kita buka Mazmur 68 ayat 6. Di sana dikatakan demikian. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Bapa bagi anak yatim dan juga janda. Nah, saat ini dalam perumpamaan kali ini, mari kita lihat bagaimana janda datang kepada sang hakim agar perkaranya atau haknya dibela. Bagaimana respon hakim saat itu? Nah, ini respon hakim yang pertama, kalau kita baca di ayat 4, beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya. Yang pertama adalah hakim itu menolak. Tetapi karena janda itu datang terus dikatakan di sini di ayat 4, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun ayat 5, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Mari kita lihat nats ini dalam perumpamaan kali ini. Ketika janda itu terus datang, ketika janda itu terus mendatangi hakim itu, ini adalah gambaran ketekunan dari seorang janda yang ingin agar haknya dibela. Ini adalah gambaran ketekunan, kegigihan. Dan inilah kemudian kalau kita lihat dari tujuan perumpamaan kali ini, kalau kita baca di Lukas 18 ayat 1,
Tujuannya apa? Agar mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi kegigihan sang janda ini adalah gambaran doa yang tidak jemu-jemu. Ini gambarannya. Ini ketekunan sang janda. Makanya dapat dikatakan kalau kita baca di ayat 2 di sini di ayat 3 yang selalu datang. Di kota itu ada seorang janda yang selalu datang. Lalu kemudian kalau kita baca tadi apa yang diucapkan dalam hati oleh sang hakim, dikatakan di sini, karena janda ini menyusahkan aku. Nah, ini gambaran ketekunannya. Karena itulah ketekunan kegigihan sang janda ini adalah juga gambaran akan usaha dari sang janda untuk memperoleh haknya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau dengan demikian maka benarlah dalam Roma 12 ayat 12 dikatakan demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Di sini poinnya, bertekunlah dalam doa. Ini adalah gambaran dari sang janda. Gambaran dari sang janda yang terus datang ke hakim itu. Nah, pertanyaannya, lalu hakim ini gambaran siapa? Tidak ada gambaran siapa-siapa. Tapi hakim itu adalah perbandingan dari Allah Bapa yang baik. Kalau saja hakim itu yang tidak baik itu, hakim yang jahat itu membenarkan sang janda, apalagi Bapa kita yang di surga sana. Jadi kuncinya adalah ketekunan dalam doa. Bapak Ibu Napa sebelum remaja yang terkasih, mari sekarang kita lihat, seringkali orang saat ini tidak lagi atau terkadang malas untuk berdoa. Kenapa? Kenapa malas untuk berdoa? Karena terkadang doanya nggak dijawab. Terkadang lama sekali menantinya. Padahal memang ada tiga jawaban doa. Yang pertama adalah ya, artinya Allah akan mengabulkan. Yang kedua adalah tidak, artinya Tuhan tahu apa yang terbaik. Tuhan tahu itu nggak berguna buat kita. Tuhan tahu bahwa bukan itu yang jadi kebutuhan kita. Nah, ini penting. Kenapa? Seringkali kita memaksa apa yang ada dalam diri kita, apa yang mau terjadi dalam diri kita, ataupun apa yang mau kita inginkan, kita memaksa. Nah, ini yang sering terjadi. Saya teringat dengan kejadian di Siantar dahulu. Ada seorang anak yang sangat menginginkan sepeda motor. Dia kelas 2 SMP. Ayahnya mengatakan, janganlah, kamu masih remaja. Oh enggak Pak, saya pengen sepeda motor. Tapi ibunya mengatakan, oh iyalah Pak, supaya dia setaraf, sebanding dengan teman-temannya yang ke sekolah bawa motor. Masa kita enggak bisa beli motor sementara teman-temannya sudah beli motor? Tetap bapaknya tidak mengizinkan. Akhirnya sang ibu memberikannya diam-diam dengan cara kredit. Bapak Ibu yang terkasih, kemudian apa yang terjadi? 2 minggu kemudian terdengarlah kecelakaan di Jalan Sisingamangaraja, Siantar, dan mereka kaget. Yang meninggal itu adalah anak mereka langsung di tempat. Karena apa? Sepeda motor yang dipakai itu ternyata adalah untuk balapan. Nah, ini yang terjadi. Oke, kita manusia bisa memandang rupa, tapi Tuhan memandang hati. Tuhan tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Itu jawaban yang kedua, tidak. Jawaban yang ketiga adalah tunggu dulu. Artinya Tuhan akan memberikan sesuai dengan waktunya. Hombar tutikina. Ini. Nah, dari 3 jawaban ini adalah sebuah jawaban yang seharusnya kita imani dalam diri kita, dan kita tahu bahwa Tuhan yang lebih tahu tentang diri kita, bukan kita.
Hanya seringkali kita mereka-reka, kayak mana ya nanti jawaban doanya ya. Kita selalu mereka-reka itu. Sehingga kalau kita mereka-reka, nah sering terjadi adalah kejenuhan dalam doa. Tidak kita imani apa yang kita minta. Tidak kita imani bagaimana Tuhan yang akan berkuasa. Seringkali kita akhirnya adalah tidak lagi mengimani, tidak lagi untuk berdoa. Jadi terkadang lepas semuanya. Karena itulah dikatakan di sini Tuhan berbeda dengan hakim yang tidak jujur tadi. Tuhan berbeda. Dia mengatakan bahwa tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya, kita orang-orang pilihannya, yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Amin. Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Nah, apa sih yang sering kita doakan? Kesehatan. Kemudian saat ini juga saya dengar orang mendoakan corona cepat berlalu, supaya cepat berlalu. Kemudian pekerjaan sukses, dagangnya sukses, sekolahnya lancar. Lalu kemudian rezekinya juga lancar. Bapak Ibu yang terkasih, mari sekarang kita lihat, kalau apa yang kita doakan tidak seolah-olah Tuhan tidak menjawab, seolah-olah Tuhan tidak merespon doa kita, lalu masih adakah iman kita? Masihkah kita berdoa? Masihkah kita bertekun dalam doa? Ini pertanyaannya. Makanya firman Tuhan di sini dikatakan di ayat 8, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ya, itu kata Tuhan. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, ini dikatakan di sini, kalau jika anak manusia itu datang, apa sih keadaan yang terjadi kalau Tuhan mau datang kedua kali? Apa yang terjadi? Kalau kita baca dalam Matius 24 ayat 11 dan 13, di sana dikatakan banyak nabi-nabi palsu yang akan muncul. Lalu apalagi? Lalu banyak kedurhakaan, apalagi kasih kebanyakan orang akan dingin. Nah, itu yang terjadi. Kita sudah berdoa, kita sudah berusaha, seperti kata firman Tuhan, mintalah, carilah, ketuklah. Itu bukan usaha, sama seperti janda tadi. Dia berusaha, dia tekun. Tetapi kemudian pertanyaannya, Amang, kok gak pernah ada dikasih sama Tuhan? Saya sudah berdoa, saya sudah berusaha, tapi begini-gini aja, begini. Pertanyaannya, maukah? Tetapkah iman kita di situ? Sampai Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus nanti datang kedua kali, adakah dia mendapati iman kita masih di situ? Atau sudah berubah? Atau kita mengikuti nabi-nabi palsu nanti? Karena mereka akan memberikan tanda-tanda yang dahsyat, mujizat-mujizat. Mereka akan memberikan itu dan kita akan mudah sekali akan ikut-ikutan ke mereka. Atau kita akan ikut dengan dunia ini, kita akan ikut dengan mereka, terseret dengan dunia ini, sehingga gak pernah lagi ke gereja, gak pernah lagi pertanyaan, gak pernah lagi berdoa, gak pernah lagi mengikuti persekutuan, tidak pernah lagi. Nah, ini yang terjadi. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengingatkan kita semua bahwa dalam doa selalu saja ada penyerahan kepada Tuhan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Seperti doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi dan di surga. Ini yang harus kita renungkan. Ini saat ini bahwa Tuhan akan menjawab doa kita seturut kehendak-Nya.
Jangan takut. Apapun yang terjadi, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetap tekun kepada Tuhan. Janda itu sudah memberikan tiruan, dia datang terus kepada sang hakim. Hakim yang tidak baik itu saja mau membenarkan sang janda, apalagi Bapa kita di surga. Jadi kalaupun saat ini kita semua punya masalah, Tuhan sakitku belum sembuh, Tuhan aku belum dapat kerjaan, Tuhan aku belum dapat jodoh, Tuhan nilaiku hancur, berdoa dan berusahalah, dan lihatlah Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Jangan bersungut-sungut dan tekunlah dalam doa, karena Tuhan tidak akan pernah lalai dalam janjinya. Dikatakan walaupun langit, Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu biru, Tuhan tidak pernah menjanjikan bunga selalu mekar, tetapi apa yang dijanjikan, Dia akan menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai nanti datang Dia kedua kali. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kami agar tidak jemu-jemu berdoa kepada-Mu. Pimpin kami Tuhan. Terkadang kami jenuh, terkadang kami lemah dalam iman kami ya Bapa. Terkadang kami menyalahkan-Mu ya Bapa. Ampunilah kami Tuhan, karena Engkau yang tahu yang terbaik dalam diri kami. Engkau melihat hati kami ya Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau. Ampuni kami Tuhan, kalau saat ini kadar iman kami lemah. Bapa, bimbing kami, kuatkan kami Tuhan. Kalaupun hari ini ada yang sakit, kalaupun hari ini Tuhan ada yang berbau berat, kiranya Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan, pemulihan bagi yang sakit, dan jalan keluar bagi setiap yang berbeban berat. Dan Tuhan juga yang memulihkan mereka. Terlebih Tuhan di pandemik corona kali ini, kiranya Tuhan Yesus yang melalukan ini semua dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini. Tuhan, berkati setiap pemimpin negeri kami. Berkati Tuhan setiap tenaga medis, para dokter. Berkati juga Tuhan setiap keluarga yang mungkin saat ini sedang berteriak karena belum bisa untuk memberikan nafkah. Kiranya Tuhan yang memberikan rezeki kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Bimbing kami Tuhan agar selalu percaya bahwa kuasa-Mu selalu melimpah dalam diri kami. Dan buatlah Tuhan, kami percaya selalu bahwa Engkau selalu menyertai kami. Dengan Roh Kudus-Mu, kami percaya Tuhan ada roh kekuatan, ada roh kasih, dan juga ada roh ketertiban untuk kami, agar kami selalu menjadi berkat dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Horas.